Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan. Sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, ayat renungan kita pada hari ini tanggal 15 Juni 2023 yang tertulis di Filipi 4 ayat yang ke-8. Beginilah bunyinya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Demikian firman Tuhan. Shalom. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita dengarkan hari ini adalah bagian dari nasihat-nasihat terakhir yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang berada di Filipi. Bagaimana Paulus menginginkan jemaat Filipi ini sebagai jemaat yang tetap eksis dalam keberadaannya di dalam Tuhan. Tentu supaya menjadi gereja yang terus dinamis dan eksis, bukanlah memikirkan tentang perkara-perkara yang ada di dunia ini, tetapi lihatlah, Paulus membawa jemaat Filipi ini untuk memikirkan perkara-perkara yang besar ini. Apa itu? Mereka dibawa untuk memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Mereka harus memikirkan itu semua. Tentu ketika gereja kita sebagai gereja yang dinamis memahami hal ini, maka kita akan semakin mengerti tentang arti bersukacita di dalam Tuhan. Sebab pesan yang sangat luar biasa ini diberikan kepada orang-orang Filipi ini. Bagaimana gereja itu senantiasa bersukacita. Karena persoalan yang sering terjadi di tengah-tengah gereja itu adalah adanya kepentingan pribadi. Kepentingan di mana ada orang yang menganggap adanya persaingan di dalam gereja itu sehingga lebih menonjolkan dirinya sendiri. Tidak terkecuali dalam pekerjaan kita. Kita sering sekali menganggap bahwa persaingan itu perlu dan itu memang penting. Tetapi yang menjadi persoalan adalah jika kita menganggap itu sebatas persaingan untuk menjatuhkan orang lain, bukankah ini menjadi kemunduran dalam aspek moral? Jika kita memiliki persaingan dalam makna supaya semakin lebih maju dan memiliki integritas yang lebih baik, tentu ini adalah hal yang bersifat positif. Tetapi lihatlah, sering sekali orang-orang yang kudus itu, kita pribadi-pribadi yang telah diselamatkan ini dalam komunitas kita sendiri, kita sering sekali mengabaikan ini dan lebih menonjolkan tentang diri kita sendiri. Jika kita mampu memikirkan ketujuh hal ini, maka apa yang telah kita pelajari selama ini di dalam keberadaan kita di dalam Tuhan, maka kita akan mampu menjadi pelaku-pelaku damai itu. Mengapa sulit sekali menciptakan atau melahirkan atau membuat kehidupan yang penuh dengan damai? Karena kita hanya pribadi yang lebih memikirkan diri kita sendiri, sensitivitas kita pribadi, tidak memikirkan hal-hal yang Tuhan memang perkenankan dalam diri kita, dalam komunitas kita. Jika Tuhan mengizinkan kita berada di dalam komunitas itu, maka yang terpenting bagi kita adalah kita penuh dengan damai yang daripada Kristus yang terus memelihara kita. Bukankah hal ini disampaikan oleh Paulus dalam ayat yang ke-7? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kiranya menyertai saudara. Bukankah ini menjadi dasar berpijak bagi kita? Sehingga ketika kita sudah berada di dalam damai itu, maka kita akan memikirkan hal-hal yang besar ini. Jika kita terus memikirkan sesuatu itu, dan kita akan dibawa kepada apa yang kita pikirkan itu, bukankah kualitas keberimanan kita itu akan sungguh-sungguh dapat dilihat oleh orang banyak? Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, jangan pernah lupakan hal ini. Ini adalah perkara yang besar dalam diri saudara, yakni memikirkan semua yang benar itu, memikirkan semua yang mulia itu, memikirkan semua yang adil itu, memikirkan semua yang suci itu, memikirkan semua yang manis itu, memikirkan semua yang sedap didengar itu, dan memikirkan semua kebajikan
dan patut dipuji. Maka apa yang saudara kerjakan di dunia ini tentu akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu yang telah memelihara kami, yang membawa kami kepada pemikiran yang besar ini. Damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan yang menuntun kami untuk dapat memikirkan hal-hal ini. Sehingga kami tidak menjadi pribadi yang sering salah kaprah dalam menjalani kehidupan kami. Menganggap bahwa kami memiliki rivalitas dan menganggap bahwa orang lain itu akan menjadi penghalang kesuksesan kami. Kami menyadari ya Bapa, bahwa kami Engkau ciptakan untuk saling melengkapi. Izinkanlah kami Bapa memikirkan semua ini, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan dalam apa yang boleh kami kerjakan. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.